Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil wawancara sejarah kami yang bertemakan pendidikan dan kebudayaan saat penjajahan Jepang. Perkenalkan, saya Sen Nicholas Harlan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu heuristik. Heuristik adalah serangkaian tahapan dalam pengumpulan sumber-sumber dari berbagai jenis data penelitian sejarah yang berkaitan dengan topik riset. Dan kali ini topik kami adalah pendidikan dan kebudayaan pada zaman penjajahan Jepang. Untuk pengumpulan sumber, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan zaman tersebut. Narasumber tersebut adalah buyut dari anggota kelompok kami sendiri, yaitu Kila Amelia. Saat mewawancarai narasumber, kami bertanya seputar pendidikan dan kebudayaan Indonesia saat zaman Jepang. Seperti, dulu sekolah itu seperti apa, kebudayaan apa saja yang bisa dilestarikan narasumber saat zaman Jepang dulu, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dari kelompok kami. Implementasi dari kelompok kami adalah pada zaman pendudukan Jepang, dampak yang terjadi pada bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia adalah susah. Susah di sini mengartikan kalau pada zaman tersebut di segala bidang di Indonesia sangat susah untuk diakses oleh masyarakat dulu. Perkenalkan, nama saya Diego Suma. Di sini saya akan menjelaskan historiografi. Jadi historiografinya berfokus pada pengalaman individu selama masa pendudukan Jepang dan bagaimana pengalaman tersebut direkam dan dipahami melalui narasi pribadi. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terungkap upaya untuk mengkonstruksi dan memahami pengalaman sejarah melalui sudut pandang subjektif yang mencakup perubahan dalam pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan interaksi sosial. Juga mencerminkan keragaman interpretasi dan memahami terhadap masa tersebut, serta upaya untuk mengeksplorasi perasaan, pengalaman, dan memori individual dalam konteks historia yang lebih luas. Halo Nenek, Assalamualaikum. Ayo, salam. Nenek ini Halo teman-teman. iya, ini namanya Sena. Ini Yuli, ini Ajay, ini Sahrul. Ya. Nenek Nenek cerita-cerita dong zaman Jepang tuh kayak gimana? Nenek sekarang umurnya berapa? 76. Nenek dulu pas zaman Jepang masuknya gimana sih, rasa sekolahnya sama kebudayaannya? Zaman Jepang aku belum, enggak tahu. Nenek umur berapa dulu? Aku tuh cuma lupa. Nenek pas zaman Jepang udah sekolah belum? Hah? Nenek pas zaman Jepang udah sekolah Ya belum? belum. Aku juga nggak ingat itu lagi zaman Jepang itu aku belum ingat. Nenek ada nggak sih perbedaan yang kerasa waktu zaman Jepang sama zaman sekarang? Perbedaan apaan? Sekarang kan zamannya lebih modern. Nah, Jepang kan dulu enggak. Itu ada nggak sih perbedaannya? Ya beda. Dulu muda, sekarang udah nenek-nenek. Iya kan? Yuk, bikin ketawa teman itu. Kalau dibandingin zaman sekarang sama zaman dulu, Nenek lebih suka zaman sekarang apa zaman dulu? Ya zaman sekarang. Nenek dulu suka ngapain sih? Kayak kegiatan Nenek sama teman-teman Nenek tuh mainnya apa? Ya mainnya macam-macam itulah. Main gonjang umpet. Ini perbedaan sekolah dulu sama sekarang gimana? Kan sekarang udah canggih nih, ada HP. Kalau dulu kan enggak sekolahnya. Ya bedanya jauh dulu sama sekarang. Masih suka sekarang, sama dulu sih mah enggak. Iya. Kan dulu belum ada HP. Cara belajarnya gimana nih dulu? Kalau berangkat sekolah nggak pakai tes pelajaran, ya. Oh. Terus nulisnya Nek
Kalau nulis di buku, Nulisnya pakai itu sapa sama itu yang namanya grip, tahu grip yang iya buat tulis sama sapa. iya Kak, papan tulisnya itu pakai kapur ya, Nek? Iya. Di zamannya Jepang kalau Nenek tahu ada SD SMP semua. Nenek, halo Nek, nama aku Jonathan Nek. Mau nanya dong, di zaman SD, di zaman Nenek ada SD, SMP, SMA gak? Gimana nggak jelas? Di zaman Nenek ada SD, SMP, SMA gak? Kalau boleh tahu. SR, adanya SR, sekolah rakyat. Oh, sekolah rakyat, iya bener. Sekolah rakyat. Oh jadi digabung gitu Nek? Sekolah dulu mah nggak kayak sekolah sekarang. Kalau dulu kayak gimana Nek? Lah, pakai baju juga nggak pakai seragam, nggak pakai sepatu, nyeker. Jauh sama sekarang. Baru tahu Nek. Kasih Nek. Nenek, kalau boleh tahu ada nggak kenangan spesial atau cerita lucu pas zaman Jepang? Pas Nenek waktu sekolah. Lupa aku Mar. Kalau sama teman-teman ada nggak Nek kenangan yang paling spesial? Ya ada, tapi sekarang udah pada tua-tua ya, nggak pernah ketemu. Ini buat sekolahan apa Mar? Iya, buat sekolahan Nek. Nenek, aku mau nanya lagi dong. Ya, Kalau di zaman Nenek budayanya atau tradisinya ada gak yang berubah? Kayak beda sama yang sekarang? ya beda jauh dong. Kalau di zaman Jepang itu apa sih budaya yang dibawa Jepang ke Indonesia? Sama Jepang itu susah, nyari apa-apa susah. Pakai baju juga Oh, sering cuci pakai. Nggak seperti sekarang. Sekarang kan udah mewah. beda ya Nek ya? Sama Ya, zaman beda sekarang. jauh. Terus apa lagi? Tapi setahu Nenek di zaman sekolahnya Nenek itu ada kepala sekolah atau beda gitu sistem sekolahnya? Iya, kepala sekolah sama ada. Oh sama ada ya. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi ya Nek ya? Kalau tradisi Jepang yang pernah Nenek ikutin ada gak kira-kira Nek? Ada apaan? Kayak tradisi Jepang gitu, jadi Jepang ngebawa kebudayaannya dia, terus Nenek buat ikutan itu loh budaya itu. Ada gak kira-kira Nek? Nggak ada ya? Waktu zaman Jepang aku mah masih kecil. Oh iya. Ya, belum ingat. Mungkin diceritain sama mbahnya atau bapaknya Nenek. Iya. Ada gitu. Ya, paling iya, waktu zaman Jepang itu susah, makan susah, apalagi pakai baju baik enggak. Oh, intinya itu ya Nek ya? Di zaman Jepang itu Iya. susah semuanya. Nggak seperti sekarang laki bocah kan baik. Wah. Setuju Nek. Nggak seperti. Hah? Terus Nek, pertanyaan selanjutnya nih, terakhir deh. Nenek gimana sih cerita tentang guru-guru waktu itu? Ada yang bikin kesan khusus atau malah suka marah-marah atau lucu gitu? Ya macam-macam dong. Orang namanya guru kan lain-lain. Ada Iya. yang keras, ada yang enggak. Tapi yang paling terkesan sama buat Nenek itu gurunya yang lucu atau guru yang... Nah, saya Yulia Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan kritik narasumber yang kelompok kami dapatkan. Menurut saya,
Narasumber sepertinya kurang memberikan konteks sejarah yang komprehensif. Fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan. Sekolah rakyat memang ada pada masa penjajahan Jepang berkuasa, tetapi setelah itu pemerintah RI secara resmi mengubah nama sekolah rakyat menjadi sekolah dasar pada tanggal 13 Maret 1946. Narasumber juga berbicara bahwa pada zaman itu tidak ada baju sekolah, sepatu, dan perlengkapan lainnya. Mereka memakai baju dan perlengkapan lainnya seadanya. Sekian dari hasil wawancara kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.